Ya, kembali di Morning Show, pemirsa. Eliza dan juga Chakri, ini saya lagi bingung gimana caranya menggabungkan antara pekerjaan dan juga liburan. Karena saya kalau liburan suka banget, kerja suka banget juga. Buat ya, suka dong, ya dong. wajib harus bekerja karena untuk mendukung aktivitas liburan saya. Tapi kira-kira bisa disatuin nggak sih? Jadinya work holiday gitu ya? Iya. Mau banget sih, gimana Bisa. ya? Bisa. Kak, seperti teman saya yang satu ini, dua ini. Oh iya. Ini karena kita tahu memang kalau sekarang ini bisa ya, Desember itu agak-agak bulan-bulan malas karena liburnya panjang, ya kan? Natal dan Tahun Baru dan seterusnya. Tapi kita juga tetap harus bekerja. Nah, kedua teman saya yang sudah hadir di Morning Show kali ini ada Yuda dan juga ada Leoni. Selamat datang di Morning Show. Halo. Habis jalan-jalan lagi deh pasti. Ini Kayaknya kelihatan habis jalan-jalan nih ya. auranya orang libur. Saya kalau Makanya. pengen ketemu mereka tuh pengen nanya destinasi liburan di Indonesia yang paling seru tuh Nah, mana itu dia. aja. Nah, ini komplit. Kita mau nanya sama mereka bagaimanakah mereka akhirnya bisa bekerja sambil Oke, jalan-jalan. ya saya pengen ke Mas Yuda dulu. Mas Ari Yuda, ini nama Instagram atau blognya adalah catatan backpacker ya. Itu adalah Instagramnya. Instagram Kalau blognya? catatanbackpacker.com. Oke, dengan followernya 62 ribuan ya. Sekitar segitu ya kalau nggak salah. Banyak banget. Followernya ada berapa? Terus sebelah ini ada Mbak Leoni. Mbak Leoni blognya adalah leonisecret.com. Iya. Followernya ada 1.800-an. Ya, Atau lebih? Twitter sih sebenarnya. Oh, lebih ke Twitter. Oke. 3-an. Itu gimana caranya bisa 31.000. mendapatkan follower banyak gitu? Beli ya. Beli follower ya. Sekarang kan Sudah. curiga Yap, gitu. ya, Yuda gimana? Kalau misalkan dari aku sendiri sih biasanya membangun follower itu memang agak-agak sulit juga ya, karena kita harus menjadi sesuatu yang berbeda. Pengalaman aku sih selama ini memang aku membuat kontenku tuh agak berbeda dengan konten yang lain. Dimana kalau Instagramer mengupload foto dengan caption seminimal mungkin. Nah kalau aku sendiri biasanya caption sepanjang-panjang. Oh gitu. Jadi setiap satu Caption foto as in itu hashtag atau apa? dikasih hashtag juga. Oh, oke. Tapi caption itu berisi tentang cerita perjalanan. Jadi seperti Panjang ya dinya ya gambarnya terus. kalau jurnalis itu bikin berita itu narasinya dibikin sesingkat Selengkap mungkin. tapi ya sesuai Sepadat. dengan ukuran Instagram. Tetap padat ya informasi seperti itu ya. benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bertanya-tanya blogger itu bisa disebut sebagai profesi nggak sih sekarang? Bisa. Boleh nih. Bisa. Bisa. Kenapa? Sekarang banyak sih blogger yang memang khusus memang dia ngeblog gitu. Jadi menjual konten tulisannya, jadi kerjasama dengan brand gitu sekarang banyak. Jadi sekarang sih banyak freelancer umumnya. Freelancer. Kalian berapa lama sih udah menjadi blogger ataupun ya aktif di Instagram gitu, Mbak Leoni? Kalau saya blogger dari 2009, jadi sebenarnya dikenalnya bukan di Instagram tapi di Twitter. Oke. Di @leonisecret itu. Sudah 31.000 dari follower. 2009, mulai dari yang Indonesia Unite. Dulu aktifnya di Indonesia Unite. Oke. Jadi- Kalau Yuda udah berapa lama? Aku sih masih baru 2 tahun. Tapi emang melakukan perjalanan itu sekaligus. Jadi langsung ke Indonesia sendirian dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan makanya tulisannya tuh banyak stok. Nah kalau misalnya di pengalaman kalian keliling Indonesia atau ke objek-objek destinasi itu, mana sih yang biasanya jadi favorit follower kalian? Yang pantai kah, yang gunung, atau yang mungkin kulinernya, atau apa sih? Leoni sendiri gimana? Beda-beda sih. Waktu itu sempat menulis ini tentang Semeru. Nah di situ mungkin mereka lebih tertarik karena lebih ke ceritanya sih, lebih ke narasinya. Oke, pengen tahu apa di balik objek wisata ada tersebut. misterinya apa di sana. Oke, ya. Kalau dari yang nge-like atau ngasih komen itu biasanya apa di Instagramnya? Biasanya sih kan banyak, aku buat rubrik kan, ada rubrik tips, spot wisata, kuliner. Tapi yang sebenarnya yang banyak itu cukup banyak itu spot sama tips dan cerita juga. Tapi kebanyakan yang kepancing tuh ya foto-foto rata-rata yang di Raja Ampat, Flores, ataupun di rumah-rumah adat itu. Orang tuh sangat-sangat penasaran ini maksudnya apa sih? Jadi mereka komen, nge-like, nanya di situ Berarti langsung. bahasa visual itu malah lebih kuat untuk menarik followers ya. Kadang dibanding betul. caption yang banyak
banget hashtag yang banyak banget. Bener-bener. Tapi ini yang menarik berikutnya adalah kalau Yuda ini kan di Instagram ya kan, sementara Leoni di Twitter. Kalau Instagram mungkin masih banyak kata-kata yang bisa ditulis di situ. Yes. Tapi kan Twitter ini kan ada Terbatas. terbatas nih. Ini Fontnya. gimana akhirnya untuk caranya untuk Challenge-nya menarik gimana? dia Iya. di sini. Ini emang seninya dari 140 karakter bisa bikin tertarik gitu. Jadi ya kadang emang kalau mau lebih banyak lagi kita kasih link untuk blog. Jadi penjelasannya lebih Itu yang paling suka tuh ngeliat kayak gitu, komplit sama linknya. Jadi komplitnya tinggal buka di link. Tapi untuk menulis ada background mungkin kalian suka mungkin ya jurusan kuliahnya juga atau mungkin copywriter atau seperti apa, karena kalau buat Twitter kayaknya untuk menyingkat kalimat Skill. itu copywriter loh jadinya. Itu tuh gimana kalau Melanie? Kalau aku awalnya sebagai jurnalis sih memang. Oke. Kita bisa juga berarti. Selanjutnya? Iya, jurnalis PR, jadi memang ya tulis menu. Udah lah ya, memang ya. sudah ada basicnya. Suka dukanya, kalau sukanya sih saya yakin banyak, jalan-jalan gratis, habis itu bisa ini jadi profesi dan lain-lain. Dukanya gimana? Yuda deh, dukanya jadi blogger tuh atau ya yang Dukanya aktif? jadi blogger sih sebenarnya nggak ada. Kadang ya kalau misalnya jalan ya pasti pegel-pegel ya, capek-capek. Oke. Tapi kalau misalkan sebelum membuat akun catatan perjalanan ini, si catatan backpacker ini, dulu yang namanya perjuangan untuk ke spot-spot wisata itu sangat-sangatlah sulit, bener-bener karena kita harus mikirin dana, mikirin tempat tinggal. Sekarang masih mandiri sendiri gitu ya, belum ada yang sponsorin apa segala macam. Saat itu dan ya pernah juga sampai kejadian kayak di palak preman atau disangka teroris pun pernah. Oh ya, gimana itu ceritanya? Apa yang Biasanya di daerah seperti apa tuh yang mungkin perlu diwaspadai juga bisa oleh para blogger yang belum pernah ke destinasi itu gitu. karena Cakri berbeda untuk ke Afghanistan. Iya sih Ya kan? sebenarnya. Mungkin Siapa tahu ada destinasi atau objek wisata yang menarik kan. Mungkin ada tipsnya kayak gitu. Kalau misalkan biasanya kan setiap daerah itu berbeda kan, orang-orangnya beda, kearifan lokal itu berbeda kan. Nah, biasanya kalau misalnya di orang timur tuh memang mungkin suaranya agak keras, tapi sebenarnya hati mereka baik. Nah, kebanyakan orang-orang kita itu udah keburu jiper duluan gitu. Oh iya benar. baper. Dan Ya. jadi si orang timurnya juga ngerasa nggak enak dan jadinya malah jadi sama-sama nggak enak. Jadi canggung gitu ya. Sama-sama canggung. Nah ini berarti memang Masalahnya di situ kadang. harus memahami budaya yang mau kita datangi dulu kali ya, seperti itu supaya bisa juga Diterima dengan baik juga. adaptasi di sana ya. Oke, baik. Nah ini kita mau nanya-nanya bagaimana caranya juga, bagaimana menarik si follower-follower ini bisa sampai ribuan ini ya. Ya. Kita mau tanya lebih lanjut lagi, cara penulisannya apakah memang harus kalau ada jurnalis 5W1H, ya kan itu, atau apalagi kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Semuanya pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara.